Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita dan pria. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita internal. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan kanal otot yang menghubungkan serviks bagian terbawah uterus dengan tubuh bagian luar. Organ ini dapat melebar saat persalinan untuk mengakomodasi lahirnya bayi. Selanjutnya ada serviks. Serviks disebut juga dengan leher rahim. Serviks merupakan bagian terbawah dari uterus. Organ ini dapat berdilatasi atau membuka lebar untuk membantu bayi keluar dari rahim ketika seorang wanita melahirkan. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu korpus badan rahim dan serviks leher rahim. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan serosa atau perimetrium. Endometrium melapisi rongga rahim bagian dalam. Bagian ini akan menebal bergantung pada rangsangan hormon. Sedangkan myometrium terdiri dari serat otot polos yang merupakan lapisan tengah dan paling tebal pada dinding rahim. Sedangkan serosa atau perimetrium merupakan lapisan terluar dari dinding rahim. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan organ berbentuk oval yang terletak di samping kanan dan kiri uterus. Ovarium merupakan organ yang memproduksi sel telur dan mensekresi hormon reproduksi pada wanita. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan sebuah saluran yang terhubung dengan bagian atas uterus dan memungkinkan sel telur untuk berjalan dari ovarium ke dalam korpus uterus. Selanjutnya ada fimbriae. Walaupun kecil, memiliki peran krusial menangkap sel telur dari ovarium dan mendorongnya masuk ke dalam tuba falopi. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Selain menjaga ovarium tetap pada tempatnya, ligamen ini juga membantu menjaga stabilitas ovarium selama aktivitas fisik. Selanjutnya ada cervical canal. Cervical canal pada masa subur, lendir di kanal serviks menjadi lebih cair dan elastis untuk memudahkan sperma masuk ke rahim. Sedangkan di luar masa subur, lendir menjadi lebih kental untuk melindungi rahim darinya. Ada uterine fundus. Posisi fundus ini dapat digunakan oleh tenaga medis untuk menilai pertumbuhan janin dan kondisi rahim selama kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian tubuh yang berupa jaringan lemak yang menonjol dan terletak di area di atas tulang kemaluan. Mons pubis ini berfungsi sebagai bantalan pelindung, terutama untuk melindungi tulang kemaluan dan organ reproduksi di bawahnya. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora ini merupakan bagian yang serupa dengan skrotum pada pria. Labia mayora terdiri dari kelenjar yang mensekresi minyak dan keringat. Setelah seorang wanita memasuki masa pubertas, bagian labia mayora ini akan mulai tertutupi oleh rambut pubis. Selanjutnya ada labia minora. Sama seperti organ yang dijelaskan sebelumnya, labia minora ini berada tepat di dalam labia mayora, mengitari vagina atau saluran yang menghubungkan uterus dengan organ reproduksi eksternal, dan uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. Selanjutnya ada klitoris. Kedua bagian labia minora kiri dan kanan bertemu di klitoris, yaitu organ yang serupa dengan penis pada organ reproduksi pria. Klitoris ini tertutupi oleh lipatan kulit yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan dapat bereaksi layaknya pada pria. Selanjutnya ada lubang vagina. Lubang vagina merupakan tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Lubang ini menghubungkan organ reproduksi eksternal dengan uterus atau rahim. Selanjutnya ada lubang uretra, merupakan tempat keluarnya urin saat kita buang air kecil. Lubang ini menghubungkan organ reproduksi eksternal dengan kandung kemih. Selanjutnya ada anus, bagian dari sistem pencernaan yang terletak di ujung saluran pencernaan dan berfungsi sebagai saluran keluarnya kotoran atau feses dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani yang berfungsi memberi nutrisi dan melindungi sperma selama ejakulasi. Yang ketiga ada uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung ke keluar tubuh dan juga menjadi jalur sperma pada saat ejakulasi.
Yang keempat ada vas deferens. Saluran ini membawa sperma dari epididymis menuju ductus ejaculatorius sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang kelima ada testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Organ ini tersimpan dalam suatu kantong pelindung yang disebut skrotum dan terletak di luar rongga perut. Yang keenam ada skrotum. Kantong ini berisi penis yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap optimal. Selanjutnya ada kepala penis atau gland penis. Gland penis ini merupakan bagian ujung penis yang sangat sensitif dan berperan untuk stimulasi seksual. Yang terakhir ada lubang penis, yaitu merupakan tempat keluarnya urin dan sperma dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Yang kedua ada ampula vas deferens. Ampula ini merupakan bagian yang membesar dari vas deferens. Ampula ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sebelum dikeluarkan melalui ejakulasi. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar kecil seukuran kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsi utama kelenjar ini untuk menghasilkan cairan prostat. Yang keempat ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini merupakan kelenjar yang berpasangan berbentuk kecil yang ada di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar ini menetralisir suasana asam dalam saluran uretra. Yang kelima ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya ada testis. Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin FSH, LH, dan hormon testosteron. Yang selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih meskipun tidak berhubungan langsung dengan sistem reproduksi. Yang selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan sebagian besar cairan yang membentuk air mani. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra ini membentang melalui penis dan membuka keluar pada ujung penis. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jenis jaringan yang terdiri dari banyak pembuluh darah kecil atau kapiler. Jaringan ini akan membesar dan menjadi kaku dan memungkinkan penis akan menjadi keras. Selanjutnya ada gland penis. Gland penis merupakan bagian ujung penis yang sensitif dan terlibat dalam stimulasi seksual. Bagian ini kaya ujung saraf sehingga sangat peka terhadap rangsangan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang membaca maupun mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.